Oke. Untuk matrik yang diperbesar, contoh di sini ada dua persamaan, ya. Ada dua persamaan. Jadi persamaan satu adalah baris pertama, persamaan kedua adalah baris kedua, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada persamaan ketiga, persamaan keempat, itu berarti menentukan posisi barisnya. Sedangkan untuk kolomnya ditentukan dari variabel yang digunakan. Contoh ada 4x tambah 2y dikurang 3z sama dengan 1. Kolom pertama berarti diwakilkan dari variabel x, kolom kedua variabel y, kolom ketiga variabel z, kolom keempat adalah konstanta tetap gitu ya. Konstanta tetap gitu. Jadi dari persamaan ini kita bisa merubahnya. Tadi saya katakan bahwasanya persamaan pertama itu akan berubah menjadi sebuah baris dalam matrik di mana kita ambil nilai koefisien dan juga tandanya. Jadi agak diperhatikan juga tandanya. 4 di sini positif atau negatif. Karena positif maka di situ juga dituliskan sebagai 4 positif. 2 untuk kolom kedua variabel y dan dia bertanda positif ya karena penjumlahan. Kemudian di sebelahnya ada kurang 3 untuk variabel z yang artinya minus 3 untuk variabel z dan konstanta terakhir adalah 1 untuk kolom keempat. Jadi ada 4 kolom. Pada persamaan pertama ada 4 kolom x, y, z dan konstanta. Kemudian untuk persamaan kedua itu berubah menjadi baris kedua dengan ketentuan yang sama. Oke, secara otomatis ini adalah matrik yang diperbesar. Karena hanya ada dua persamaan, kita hanya mendapatkan 2 baris dan 4 kolom. Karena variabel yang digunakan adalah x, y, z. Variabelnya bisa variasi ya, mungkin x1, x2, x3, x4, x5, x6 seperti itu. Ya. Boleh juga x1, x2, x3 dan seterusnya. Oke, jadi sistem terbaliknya juga berlaku. Jadi matrik ini persamaan yang bersesuaian itu bisa kita tentukan gitu. Jadi dari matrik tersebut kita bisa tentukan bahwasanya kolom pertama itu adalah variabel pertama, kolom kedua adalah variabel kedua, kolom ketiga adalah variabel ketiga, kolom keempat atau kita katakan sebagai kolom terakhir ya. Kolom terakhir adalah konstanta tetap gitu. Maka kalau seandainya kita representasikan ke dalam notasi, mungkin kalian akan lihat A11 kemudian X1 gitu ya. Kemudian ada A12 yang artinya koefisien yang letaknya pada baris pertama kolom kedua untuk variabel kedua gitu ya, X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Baru diakhiri dengan B1 gitu ya. Ini adalah notasi yang bersesuaian gitu. Untuk variabelnya x, y, z boleh, x1, x2, x3 boleh. Koefisiennya saya wakilkan dengan huruf huruf A gitu ya, yang artinya nilai yang bersesuaian. Jadi kalau di sini 4, maka di sini adalah 4. Contoh notasi yang bervariasi ya, selain seperti ini, mungkin kamu bisa representasikan juga dengan notasi 4x1 ditambah 2 ya positif, x2 dikurang 3x3 sama dengan 1. Ini adalah variasi persamaan ya, untuk persamaan yang di atas. Nah, ini yang dikatakan sebagai matrik yang diperbesar ya. Ini yang dikatakan sebagai matrik yang diperbesar. Nah, jadi persamaan terbaliknya berlaku. Oke. Ada 3 aturan. Kalikan sebuah persamaan atau baris dengan sebuah konstanta yang tak sama dengan 0. Saya pakai matrik aja. Untuk aturan nomor 1, ya. Misal saya punya matrik 1 1 2 9 ya. Kemudian saya punya 2 1 3 1 1 2 2 1. Saya punya matrik seperti ini. Untuk aturan nomor 1, ketika kita katakan kalikan dengan konstanta ya. Konstanta dikali dengan baris atau persamaan. Konstanta dikali dengan baris, contoh saya anggap di sini adalah baris 1. Berarti baris 1 ini harus kita kalikan dengan konstanta. Ya, contoh
kita tentukan untuk baris sama dengan 1, untuk konstanta sama dengan, saya ambil konstantanya adalah 2. Jadi konstantanya 2. Penentuan konstanta ini bagaimana? Ya nanti kita sesuaikan dengan soal. Contoh, berarti seperti ini, maka baris yang kita kalikan dengan konstanta adalah baris pertama. Gitu ya. Oke, maka hasilnya untuk jawabannya, kita akan mendapatkan sebuah matriks dengan perubahan. Karena yang targetnya hanya baris 1, maka baris kedua itu tetap 21, 31, 12, 21. Dan yang berubah adalah baris pertama. Kita kalikan dengan konstanta. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 9, 14. Oke, maka ini adalah hasil dari pernyataan pertama atau aturan pertama. Seperti itu. Kemudian ada aturan kedua. Lihat aturan kedua. Gitu ya. Untuk aturan kedua, di situ dikatakan bahwasanya pertukarkanlah dua persamaan. Apa yang ditukarkan di sini? Yang dimaksud dengan pertukaran di sini adalah posisi. Tadi saya katakan bahwasanya persamaan pertama untuk baris pertama, persamaan kedua untuk baris kedua, persamaan ketiga dan seterusnya untuk baris seterusnya juga, gitu. Jadi perlu diperhatikan persamaan-persamaan tersebut. Di contoh soal saya menggunakan yang baris ya. Saya menggunakan notasi matrik bukan persamaan. Jadi maksud dari pertukaran persamaan di situ juga bisa dikatakan sebagai pertukaran baris. Untuk aturan nomor 2, kita bisa gunakan aturan pertukaran yang artinya di sini adalah pertukaran untuk posisi baris. Contoh, saya mau tukar baris 1 dengan baris 2, gitu. Saya tukar baris 1 dengan baris 2, maka saya akan mendapatkan jawaban untuk aturan nomor 2. Kita tukar posisi 1 dengan posisi 2. 2, 1, 3, 1. Kemudian 1, 1, 2, 9. Dan 1, 2, 2, 1. Ya. Itu tukar maksudnya. Untuk aturan nomor 2. Berarti yang dimaksud adalah posisi baris atau posisi persamaan gitu ya. Kalau tadi kita menggunakan notasi persamaan 1 dengan persamaan 2, posisinya ditukar. Oke, itu untuk nomor 2. Terakhir di situ dikatakan ada aturan nomor 3 yang mana tambahkanlah kelipatan dari satu persamaan kepada yang lain. Jadi kita bisa menjumlahkan persamaan 1 dengan persamaan yang lain. Gitu ya. Persamaan 1 dengan persamaan lain. Gitu. Yang saya jelaskan di sini ini masih konsepnya ya, bukan harus seperti itu, tapi konsepnya gitu. Mana yang harus kita tukarkan? Kayak tadi misalnya, kenapa harus baris pertama dengan kedua? Itu nanti ada alasannya, ada kondisi gitu. Jadi untuk pertama ini konsepnya maksudnya seperti itu. Kalau tukarkan maksudnya ya tadi posisi barisnya. Kalau sekarang tambahkan gitu ya. Tambahkan gitu ya. Di mana hasil jumlahnya itu untuk pengganti. Kalau saya katakan jumlahnya itu sama dengan pengganti. Ya. Pengganti sebuah baris atau pengganti sebuah persamaan. Contoh. Di sini saya katakan contoh saya jumlahkan baris kedua ditambah baris ketiga untuk baris ketiga. Kenapa saya katakan jumlahnya itu pengganti? Artinya kita menotalkan, kita kasih penjumlahnya. Total dari baris kedua dengan baris ketiga ketika dijumlahkan, hasilnya tadi diletakkan di baris ketiga. Kalau kamu buat notasinya baris kedua ditambah baris ketiga untuk baris kedua, maka hasilnya itu terletak di baris kedua. Hasilnya nanti diletakkan baris kedua. Oke, contoh. Maka saya akan mendapatkan jawaban seperti ini. Matrik yang akan diperoleh itu adalah
Yang ditambahkan adalah baris kedua dan baris ketiga. Otomatis baris pertama itu tidak berpengaruh. 1, 1, 2, 9. Ya. Baris kedua dan baris ketiga untuk baris ketiga. Hasilnya berarti diletakkan di baris ketiga. Yang artinya juga baris kedua juga tidak akan berubah. 2, 1, 3, 1. 2, 1, 3, 1. Yang berubah adalah baris ketiga. Kenapa? Karena baris ketiga itu harus ditukar atau diganti dengan total penjumlahan antara baris kedua dengan baris ketiga. Sekarang kita totalkan. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 2, saya punya 3. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1, 2. Oke, maka ini adalah hasil dari aturan nomor 3, yaitu jumlahkan satu persamaan dengan persamaan yang lain, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita jumlahkan baris kedua dengan baris ketiga, hasilnya diletakkan di baris ketiga sebagai pengganti. Dari matriks yang atas berubah menjadi seperti ini. Oke, karena baris ketiganya itu hasil penjumlahan dari baris kedua dan ketiga. Oke, itu adalah konsep dari aturan. Ya, agak diperhatikan ya. Aturan pertama, kalikan dengan konstanta yang bukan 0. Aturan kedua, pertukarkan dua persamaan. Aturan ketiga, tambahkan kelipatan. Oke, aturan itu kapan dipakai? Apakah sekaligus? Tidak. Apakah salah satu? Mungkin. Apakah kombinasi? Mungkin. Jadi bisa sekaligus 1, 2, 3 dipakai semua sekaligus. Boleh kalau memang cocok. Kalau saya nggak bisa, pakai satu aturan aja. Aturan nomor 1 dan nomor 2, nomor 1. Atau gunakan aturan kombinasi 1 dan 2.